Ini adalah kisah tanah pemakaman yang ada di desaku, yang cukup terkenal angker dan banyak sekali masyarakat yang mengalami hal-hal di luar nalar. Bahkan bukan hanya masyarakat sekitar, ada beberapa orang yang notabene bukan masyarakat yang tinggal di desa sekitar, itu mengalami hal-hal aneh, seperti mendapatkan orderan bahan bangunan, perabot rumah tangga, sampai pernah ada grup kuda lumping dan juga kelompok wayang kulit yang pernah mendapatkan undangan untuk pentas di alamat yang ternyata ketika didatangi itu ada di area pemakaman dan di situ tidak ada rumah sama sekali. Untuk kisah lengkapnya, inilah Tanah Raja. Tanah Raja adalah taman pemakaman umum yang sudah berumur ratusan tahun, namun masih aktif. Dan sampai sekarang masih dipergunakan oleh penduduk desa Dukuh untuk memakamkan warga ketika ada warga yang meninggal. Pemakaman ini ada di pinggiran desa dan terbelah oleh jalan desa. Jadi penduduk desa ketika mau pergi ke desa sebelah atau mau pergi ke kota, itu kemungkinan harus melewati area pemakaman ini. Desa Dukuh memang tergolong desa yang masih tradisional. Selain jauh dari perkotaan, desa ini memang ada di bawah jalur pegunungan Bukit Barisan di Jawa Tengah dan masuk wilayah pinggiran kalau dari kota kecamatan. Pagi itu saat aku sedang menyapu halaman, ada sebuah mobil pick up melintas menuju arah pinggiran desa. Saya kira mobil itu mau ke desa sebelah. Terlihat mobil tersebut membawa barang seperti lemari buffet, kasur spring bed, dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya. Aku bergumam dalam hati, paling ada orang yang mau menempati rumah baru atau mungkin persiapan untuk pengantin baru, sambil menghayal menjadi pengantin. Maklum, sudah lama menjomblo. Mungkin sekitar 20 menit, tiba-tiba mobil bak yang tadi melintas itu kembali dari arah belakang desa dan tiba-tiba berhenti di depan rumahku setelah melihat aku sedang berdiri di bawah pohon jambu. Supir pun turun lalu menghampiriku. Mas, numpang tanya, tahu alamat ini enggak? Kata supir itu sembari menyodorkan selembar kertas nota yang bertuliskan nama dan alamat pembeli. Sepintas aku lihat di bawahnya juga tertulis jumlah, nama barang, dan harga barang. Di bawahnya juga ada cap lunas berwarna merah, yang artinya belanjaan itu sudah dibayar. Aku lihat di alamat tertulis Mbah Marta, RT 7, Kadus 5, Desa Dukuh. Sejenak aku mencoba untuk mengingat-ingat. Maaf Kang, setahuku di Desa Dukuh nggak ada yang bernama Mbah Marta, kataku sambil mengembalikan kertas nota tersebut kepada supir tadi. Setauku juga di Desa Dukuh itu hanya ada 4 dusun
dusun 5 itu nggak ada, tambahku. Supir pick up pun kebingungan. Sambil menggaruk-garuk kepala, dia pun menyandarkan tubuhnya di dinding tembok rumah yang ada di depan rumahku. Karena kasihan melihat dia kebingungan, lalu akhirnya aku ajak supir tersebut untuk menanyakan ke rumah Pak Kadus yang kebetulan hanya selang 2 rumah dari tempat aku tinggal. Sesampainya di rumah Pak Kadus, aku pun mengetuk pintu lalu menjelaskan perihal kalau ada supir dari toko mebel hendak mencari alamat pengiriman. Pak Kadus mengernyitkan keningnya sambil membaca berulang-ulang nama dan alamat yang ada di nota. Kalau desanya bener mas, ini desa Dukuh, tapi nama Mbah Marta di desa ini tidak ada. Dulu memang ada, tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu, waktu aku masih bujangan. Terus dusun 5 ini juga nggak ada mas. Desa Dukuh itu cuman ada 4 dusun. Saya ini kan kadus dusun 4. Nah setelah dusun 4 ini nggak ada dusun lagi. Pak Kadus menjelaskan panjang lebar. Karena kebingungan, maka supir pick up itu pun memutuskan untuk menelpon bosnya. Terdengar dari kejauhan, bos dari toko mebel itu menjelaskan kalau kemarin malam itu ada seorang kakek-kakek datang ke tokonya yang hampir tutup, mungkin sekitar jam 9 malam. Dia berbelanja memborong beberapa perabot rumah tangga yang sekarang mau diantar itu. Berhubung sudah jam 9 malam, jadi nggak ada lagi pengiriman, maka pengiriman dilaksanakan besok paginya, yaitu hari ini. Semua sudah dibayar lunas, kata bos toko mebel dari balik telepon. Karena bingung, maka supir tersebut memberikan telepon tersebut kepada Pak Kadus agar bicara dengan bosnya. Pak Kadus, tolong jelasin ke bos saya, memang alamat ini nggak ada, gimana? Lalu Pak Kadus pun berbicara dengan bos dari toko mebel tersebut. Pak Kadus menjelaskan kepada bos mebel kalau di desa Dukuh itu tidak ada dusun 5 dan tidak ada warga yang bernama Mbah Marta. Dulu memang ada bos, tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Hehehe. Pak Kadus sambil tertawa. Karena penasaran, Pak Kadus pun menanyakan ciri-ciri fisik dari Mbah Marta. Siapa tahu Pak Kadus bisa mengenalinya, karena di desa Dukuh biasanya antar warga sangat akrab dan hampir semua saling mengenal. Apalagi sekelas kepala dusun seperti Pak Kadus. Pak Kadus, orangnya sudah tua, sekitar 60 tahunan lah. Pakai baju lurik khas Jogja. Orangnya agak bongkok, pakai celana kolor hitam, sendalnya pakai sendal lili model lama itu loh Pak Kadus. Terus pakai belangkon kain warna hitam putih batiknya. Jenggotan Pak Kadus, jenggotnya itu agak panjang dan putih. Pak Kadus terdiam. Sambil menghela napas, Pak Kadus pun bicara. Itu bener Mbah Marta bos, tapi beliau sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Gini aja bos, biar lebih percaya,
Bos datang aja ke sini, nanti kita tengok bareng-bareng ke pemakaman beliau.